Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menambahkan ya materi seputar rig ya. Dalam hal ini kita masuki bab atau apa ya pembahasan tentang IK, terutama untuk digunakan untuk kaki ya atau foot. Nah, di sini bisa kita pilih kita cek sebelumnya ya. Nah, langkah misalnya gini. Ini kita coba akan rotasi, kemudian ini kita rotasi, nah gitu ya. Nah, kemudian ini kita rotasi lagi. Nah, ini tentunya agak susah ya. Nah, kita bisa menggunakan IK, tambahan IK. Misalnya ini ya, terutama bagian ini kita pilih edit mode ya. Ini kita uh, tambah samping ya. Ini kita bisa tambahkan namanya, kita tambahkan extrude ke arah sini ya. Nah, ini kemudian kita lepaskan ya. Kalau seperti ini syarat untuk IK bisa dilepaskan dulu, kontrol atau ALTP ya. Ini harus edit mode ALTP, kita pilih clear parent sehingga ini berdiri sendiri. Nah, kemudian bisa kita untuk mengkonekkan, kita mengkonekkan tapi sebagai IK kita bisa klik ini, kemudian pilih ini ya, kemudian langsung shift I ya, shift I. Oke ya, untuk shift I nya itu harus posenya harus pose mode ini ya, ini kemudian pilih ini, kemudian shift I, kemudian to activate bond. Nah, atau cara lain ya bisa kita namai dulu di sini IK ya, IK food misalnya. IK 1 misalnya ya. Nah, kemudian ini kita dalam posisi post mode kita pilih yang bagian ini ya, bond constraint properties, kemudian IK inverse kinematic, kemudian targetnya itu ini ya. Kemudian bondnya itu adalah IK 1. Nah, itu ya. Atau cara cepatnya tadi adalah bisa ini kita klik, kemudian ini kita klik dalam posisi post mode ya. Kemudian shift I. Shift I kemudian to activate bond. Nah, seperti itu. Nah, kita akan tes apakah berhasil. Nah, ini kita klik ya, kemudian pilih G. Nah, ini apabila ini kita naikkan, dia kan akan mempengaruhi seluruh bond ya, seluruh bond. Nah, biar tidak seperti itu, langkahnya gimana, Pak? Langkahnya adalah kita klik dulu ya. Ini armatur IK1, kemudian di sini hanya diisi 2 ya. Dibatasi 2 artinya ini dan ini ya. Itu. Nah, sehingga kita bisa artinya 2 tulang ya. Ini kan kita isi 2, kemudian ini pengaruhnya sampai 2 saja. Nah, apabila ini kita gerakkan, maka dia sudah akan apa ya? Sudah akan bisa ya. Yang atasnya tidak naik. Nah, kurang lebih seperti itu. Langkah pertama kita simpan dulu ya. Begitu juga dengan misalnya samping ini ya, samping ini mau kita tambahkan, tentunya bisa pilih edit mode, kita di sini kemudian extrude ya, kita pilih seleksi ini kemudian E. Nah, atau sebaiknya sih tambah samping ya, E ke sini, kemudian ini kita ya, kita disconnect ALTP, kemudian clear parent. Nah, kemudian kembali ke post mode ini, kemudian konekkan ke sini, kemudian shift
I ya. Nah, kemudian to activate bond. Ini kalau kita gerakkan, jadinya semuanya akan terpengaruh sehingga kita atur dulu saja eh, di sini. Ini boleh kita namai ya, boleh kita namai. Namanya, caranya menamanya gini. Ini kita klik, nah, kemudian ini kita namai misalnya IKA 1A misalnya. Ini juga bisa kita namai IKA 1B. Nah, namanya nanti kalau di dunia industri bisa menyesuaikan. Caranya penting kita bisa klik dan mengganti namanya dulu. Nah, ini kalau kita naikkan masih biar bergerak semua, biar tidak bergerak semua, kita bisa klik ini ya, kemudian pilih ini, kemudian handnya kita isi dengan 2 supaya berpengaruh terhadap 2 tulang di atasnya, tulang ya. Nah, gitu. Nah, ya. Kemudian langkah berikutnya ini untuk proses menambahkan IK controlnya ini. Ya. Nah, langkah berikutnya ya, kita bisa menambahkan namanya pol target. Ya, pol target itu gunanya untuk ini. Ini kalau kita turunkan ke bawah, nah ini ya. Kita itu nggak bisa memutar lututnya ya. Nah, seperti ini. Repot. Nah, makanya butuh namanya pol target. Kita bisa pilih tambah samping lagi. Nah, ini kita klik, kemudian pilih edit mode lagi ya. Ini kita tambahkan namanya extrude. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita lepaskan, Ctrl P atau Ctrl ALTP ya untuk mendisconnect. Kita pilih clear parent, kemudian kita majukan ke sini. Nah, itu ya. Kita fokus salah satu dulu ya, sama nanti caranya. Ini kita sudah buat tambahan namanya, tambahan bond ya, tadi diambil dari sini. Kemudian cara menggunakannya ya, nanti supaya apabila ini kita gerakkan ini juga ikut putar ya. Nah, di sini kita klik, kemudian di sini kita pilih pose mode ya, pose mode ini kita klik, kemudian kita pilih bagian ini namanya bond constraint. Nah, di sini namanya pol targetnya kita pilih ini atau armatur. Kemudian bond targetnya ini biar mudah diseleksi, kita namai dulu dengan namanya target ya, target 1 ya. Kalau ini tadi namanya B, ini namanya target 1B. Nah, gitu. Nah, sehingga sini ya, kalau kemudian kita pilih bond constraint, armaturnya, pol targetnya sudah jelas, kita pilih yang tulangnya, kemudian bond targetnya kita namai IK target ya, target. Nah, target 1B. Nah, ini penamaan ini fungsinya untuk juga apa ya istilahnya, memanggil namanya. Nah, gitu. Oh, Pak, kok kebalik misalnya gitu. Nah, kok kebalik, ini kita perlu merotasi ya. Kita perlu merotasi dengan cara pilih ini. Ini kalau kita lihat ya baliknya 180 derajat. Makanya ini polnya diganti 180. Nah, sehingga menghadap ke semula ya. Gitu. Nah, efeknya jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Ini sudah berhasil. Begitu juga dengan yang ini ya. Tadi langkahnya saya ulangi lagi biar paham. Ini bisa kita pilih
tambah samping, kemudian extrude, kemudian ALTP, kemudian clear parent, kemudian bisa kita geser ke sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tadi langkahnya kita pilih tulangnya dulu, kita pilih post mode dulu, kemudian ini kita namai target 1A misalnya, target 1A misalnya. Nah, bagian sini kita klik, kemudian kita pilih pole targetnya, ya. Kemudian pilih bond, kemudian pilih tadi target 1A, ya. Nah, kemudian kita tes apakah sudah berhasil. Nah, sama ya, sudah berhasil. Nah, itu untuk IK dan pole targetnya. Kemudian nanti kita akan menambahkan lagi yang lain. Nah, berikutnya ini ya, apabila kita gerakkan ya, apabila kita gerakkan di sini itu, kalau ini kita naikkan ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau misalnya mau naikkan ini agak-agak masih repot juga ya. Nah, ini bisa kita tambahkan IK lagi. Kita pilih edit mode, yang bagian ini kita klik, kemudian extrude, nah, gitu ya. Nah, seperti ini, kemudian ALTP untuk disconnect, clear parent. Nah, gitu. Kemudian pilih post mode, ini kita konekkan ke sini, kemudian shift I ya, shift I untuk activate bond. Nah, gitu ya. Nah, ini apabila kita gerakkan, oke, ini kalau kita langsung kita gerakkan ada kayaknya ada saling tarik menarik. Nah, makanya ini kita pilih bagian ininya, kemudian handnya ini kita pilih satu. Nah, satu aja, sehingga apabila ini kita angkat, nah, sudah berhasil mengendalikan bagian ininya. Nah, kemudian kita juga perlu memikirkan ya, ini sudah berhasil tadi kita naikkan, tapi cuma bisa nekuk aja ya. Nah, ini harusnya bagian ini kita konekkan ke sini. Ini kita konekkan ke sini, kita pilih shift, kemudian di edit mode dulu ya, edit mode, ini kita konekkan ke sini. Nah, kemudian Ctrl P, keep offset. Nah, itu ya, sehingga apabila bagian ini kita naikkan, maka yang belakangnya juga ikut bergerak. Nah, gitu ya, gitu. Nah, cara yang samping gimana, Pak? Cara yang samping ya sama harusnya ya. Ini kita bisa pilih tadi ini saya ulangi lagi ya, tujuannya untuk kalian biar paham untuk yang sebelah kiri. Nah, ini kita pilih edit mode, kemudian ini kita klik ya, kemudian kita tambah samping, kemudian tambah tekan tarik extrude naik ke atas seperti ini. Kemudian jangan lupa di disconnect ALTP, kemudian clear parent. Kemudian bagian kita pilih post mode ya, kemudian ini kita seleksi dengan ini, kemudian kontrol atau shift I ya, shift I konekkan G nya. Nah, kalau ini kita naikkan ke atas ya, yang lain jadi kayak agak error ya. Jadi ini jangan lupa dipilih jumlahnya, ini dari 0 kita ganti 1. Nah, sehingga ini kita naikkan, itu langsung bisa ya. Nah, jangan lupa bagian yang belakang ini ya, bagian belakang ini kita pilih, kemudian ini juga kita pilih, atau dalam ini post mode ya, harus edit mode, sorry. Ini kita konekkan ke sini,
kemudian Ctrl P, kita pilih keep offset. Supaya apa Pak? Supaya apabila bagian ini kita angkat, ini juga ikut bergerak itu. Nah, itu untuk step untuk bagian ini tadi ya. Sudah. Kemudian kita akan bahas yang lain ya. Nah, berikutnya ya kita akan menambahkan lagi IK pada ujung kaki ini ya. Kita bisa pilih edit mode ya, ini kemudian kita pilih tambah samping dulu aja ya. Kemudian di sini kita tambahkan extrude. Jangan lupa edit mode ya, tadi edit mode. Nah, seperti ini. Kemudian ALTP clear parent ya. Kemudian ini kita konekkan ke sini ya, bagian ini tadi tuh, ini kita konekkan ke sini, kemudian Ctrl P, keep offset. Nah, gitu ya, sehingga ini konek ke sini, ini konek ke sini. Nah, oke. Kemudian ini kita IK-kan ke sini. Nah, di pose mode, nah, kita Shift I ya, kemudian to activate bond. Nah, ini kalau langsung kita gerakkan, nah, jadinya error ya tadi. Ini harus kita pilih angkanya, angka dari 0 kita pilih 1. Nah, itu sehingga apabila ini kita gerakkan, nanti bisa ikut semua ya, bisa tidak error lagi. Begitu juga dengan yang bagian ini ya, bagian ini ya, kita bisa kaki sebelah kanan kita pilih edit mode, kemudian ya bagian depan aja dah ya, ini. Kemudian saya pilih extrude, naikkan ke atas, kedua ya. Nah, dari sini kita masih di edit mode, di disconnect ALTP, kemudian clear parent. Kemudian bagian ini kita konekkan ke sini ya. Kemudian berikutnya Ctrl P, kemudian keep offset. Nah, dikonekkan dari sini, konek ke sini, dari sini konek ke sini ya. Kemudian kita pilih pose mode, ini kita klik ya, ini kita klik jadikan IK. Kemudian ini kalau kita angkat belum bisa berhasil. Ini kita seleksi dulu, kemudian kita pilih shift di pose mode ya, kita pilih ini, kemudian shift I, kita IK-kan, kita activate bond. Langsung apabila ini kita tarik ya, nanti error ya, makanya harus jangan lupa kalau seperti itu kita pilih hand length-nya kita tambahkan 1 ya, biar pengaruh 1 aja. Ya. Nah, ini untuk bagian kaki yang dari yang paling depan. Nah, berikutnya kita coba mengaplikasikan ya, pembatasan ya. Contohnya kalau bagian ini kita dalam pose mode ya, ini kita naikkan. Ini kan ini akan apa ya? Akan tertinggal gitu ya. Nah, berikutnya kita membatasi. Cara membatasinya gimana? Kita bisa klik, ya ini masih di pose mode ya, mouse mode. Kemudian kita pilih item ini ya. Kalau ini nggak muncul, gimana Pak? Kalau nggak muncul, pilih N saja, ya N. Atau ini kita tarik. Nah, gitu ya. Nah, ini di pose mode ya, ini kita kunci lokasinya sehingga nanti nggak bisa di move ya. Nanti berlaku untuk yang lain juga ya. Nah,
Ini hanya bisa rotasi aja seperti itu. Begitu juga dengan ini ya. Begitu juga dengan nah, berikutnya bagian ini juga perlu dibatasi ya lokasinya, sehingga hanya bisa rotasi aja. Ini juga bisa rotasi aja. Oke, ini tadi kita sudah batasi ya lokasi, kemudian ini juga kita batasi lokasinya. Ini juga berlaku untuk yang di samping ya, kaki kirinya. Nah, sehingga yang bisa kita gunakan yang ini, yang leluasa ya. Kita naikkan, kemudian kita rotasikan juga bisa nih. Oke, langkah berikutnya kita akan menambahkan lagi satu lagi ya. Nah, langkahnya kita telapak kakinya nanti taruh di telapak kaki. Ini kemudian kita tambah samping dulu, kemudian kita pilih edit mode. Nah, bagian ini kita duplikat atau kita shift D ya. Nah, shift D kita tarik ke sini. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita shift D, kemudian tadi saya ulangi lagi ya. Ini kita shift D atau kontrol atau duplikat ya. Tarik ke sini, kemudian kita rotasikan, kita rotasi, kemudian kita tarik ke sini. Nah, kita keluar dikit apa. Kemudian bagian ini kita tarik ke sini, kita konekkan ke sini ya. Jadi ini konek ke sini, ini konek ke sini, ya. Ini konek ke sini, ini konek ke sini, ini konek ke sini. Nah, gitu ya. Kemudian biar konek menggunakan atau ini kita kopikan aja sekalian. Shift D. Nah, kopikan ke sini. Shift D. Nah, seperti ini. Sama ya tadi ya. Berarti bagian ini cuma kita parenkan ke sini. Ctrl B, kemudian keep offset. Ini yang bagian ini juga kita konekkan. Ctrl B, keep offset. Nah, di sini ya, sehingga kemudian jangan lupa ini dibatasi dalam pose mode ya. Diklik item sampai sini. Nah, ini juga seleksi. Nah, sehingga nanti yang bisa di move ini bagian ini. Oke ya, bagian ininya hanya bisa rotasi. Nah, itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Demikian untuk materi pemasangan IG untuk kaki ya. Kalian juga bisa mencari referensi, mungkin ada beberapa referensi ya tentang IG untuk terutama untuk foot atau kaki. Ada yang susunannya itu macam-macam ya.
ada yang seperti ini, ada yang lain. Silakan cari yang paling mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.